Ya pemirsa, di akhir pekan menjelang Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, penumpang mulai memadati stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat sejak dini hari tadi. Ya, tercatat sebanyak 23.500 penumpang yang akan berangkat dari stasiun ini dan didominasi menuju wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di akhir pekan jelang mudik Lebaran, pemudik mulai memadati stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat sejak dini hari tadi. PT KAI juga mencatat sebanyak 23.000 penumpang berangkat dari stasiun Pasar Senen yang didominasi berangkat menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selain itu, penumpang mengaku telah memesan tiket kereta sejak 1 bulan sebelum keberangkatan untuk menghindari kehabisan tiket saat mendekati hari raya. Para penumpang pun rela menunggu lantaran khawatir ketinggalan kereta. Mau ke Surabaya. Iya. Ini untuk libur kerja apa kuliah? Kuliah. Mas, untuk pemesanan tiket udah dari kapan? Untuk pemesanan saya udah siapin dari jauh-jauh hari sih, sekitar sebulan yang lalu. Soalnya takut kehabisan kan, lagi rame-ramenya kan mudik ya. Kenapa milih jam sekarang nih? Milih jam sekarang karena pas sama waktu libur saya. Soalnya Jumat libur, makanya Sabtu bisa pas jam pagi. Saya mau berangkat ke Kebumen, Jawa Tengah. Iya. Pesan tiketnya dari kapan? Pesan tiketnya dari hari Senin sih. Hari Senin ya. Karena yang udah dekat-dekat dengan hari raya tuh sudah habis semua, tiketnya udah penuh semua. Di stasiun kereta api Tugu Yogyakarta, lonjakan jumlah penumpang juga mulai terjadi. Mereka memilih mudik lebih awal karena ingin menikmati suasana Lebaran lebih lama di kampung halaman, sekaligus menghindari keramaian apabila pulang mudik mendekati Lebaran. Gitu sih karena lebih ekonomis aja. Sudah sih, biar lebih gampang juga kan dekat dari kosan. Ini emang rencana mudik lebih awal atau setelah apa? Karena ini sih, karena kan udah libur kuliah, jadi biar langsung pulang aja. Pada masa angkutan Lebaran tahun ini, terjadi peningkatan jumlah penumpang kereta api jarak jauh sebesar 36%. Kenaikan jumlah penumpang ini seiring dengan adanya penambahan armada kereta api ekstra Lebaran dan animo masyarakat yang tinggi dalam menggunakan moda transportasi kereta api. Karena dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau bahkan di tahun 2022 ini kita naik sebesar 36% untuk jarak jauh. Tapi dibandingkan dengan kereta komuter atau total kereta jarak jauh dan kereta lokal itu kita proyeksikan naik 43% untuk wilayah Daup 6 Yogyakarta. Sementara itu, puncak arus mudik Lebaran diperkirakan akan terjadi pada H-2 Lebaran atau tanggal 19 April, sedangkan puncak arus balik terjadi tanggal 30 April. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sepekan menjelang Lebaran, pemudik sudah mulai melakukan perjalanan mudik lebih awal untuk menghindari kemacetan pada puncak arus mudik nanti. Dan hari ini, Tol Cipali sudah mulai didatangi kendaraan dengan plat nomor kendaraan Jabodetabek. Langsung saja kita simak laporan dari Yola Duyanti dari rest area di kawasan Subang, Jawa Barat. Ya pemirsa, sepekan menuju Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, ini nampaknya memang pemudik sudah mulai melakukan perjalanan arus mudik lebih awal untuk menghindari kemacetan pada puncak arus mudik yang baru akan terjadi pada tanggal 19 April 2023 mendatang. Adapun di tempat kami melaporkan saat ini yakni di rest area 102 Cipali, Jawa Barat, yang mana memang sudah ada beberapa kendaraan dengan plat nomor Jabodetabek yang datang ke rest area ini, yang merupakan memang rest area yang paling banyak dikunjungi oleh pemudik pada momen arus mudik. Nah, memang di rest area sendiri ini disediakan beberapa fasilitas untuk nantinya pemudik sekedar bersinggah untuk beristirahat ataupun mengisi bahan bakar di rest area 102A Tol Cipali ini. Adapun memang tadi kami memantau di situasi lalu lintas sendiri ini masih ramai lancar. Ini artinya tidak ada penumpukan ataupun peningkatan volume kendaraan ataupun kemacetan di Tol Cipali menuju Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Ini masih berangsur normal begitu pemirsa. Sedangkan untuk angkutan barang sendiri ini tadi kami sempat memantau di sepanjang Tol Cipali memang masih beroperasi karena memang pembatasan operasi angkutan barang ini baru akan dimulai pada 17 April hingga 21 April 2023 mendatang. Selain itu memang pemerintah melalui kepolisian dan juga Kementerian Perhubungan sudah mempersiapkan antisipasi untuk menekan
menekan ataupun terjadinya lonjakan jumlah kendaraan pada puncak arus mudik yang akan terjadi 19 April nanti. Ini berupa menerapkan one way, kontraflow ataupun penerapan ganjil genap pada yang akan dimulai pada tanggal 18 April hingga 21 April 2023 mendatang. Untuk itu memang pihak kepolisian juga menghimbau agar pemudik selalu menaati rambu-rambu sepanjang tol Cipali demi keselamatan bersama. Dari Cipali, Jawa Barat, Yola Duyanti, Eri Nugraha, Ilham Elias, iNews melaporkan. Pemirsa, pemudik dengan kendaraan roda 2 serta truk logistik tujuan Sumatera dari Pulau Jawa mulai dialihkan ke pelabuhan PT Pelindo II di Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Para pemudik mengaku sebelumnya tidak mengetahui pengalihan ini sehingga membuat mereka sempat ke Pelabuhan Merak terlebih dahulu. Sejak pukul 00 waktu Indonesia Barat Sabtu dini hari tadi, kendaraan pemudik roda 2 dan truk logistik dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten. Ratusan kendaraan roda 2 yang hendak menyeberang ke Sumatera tampak mengantri di tol gate Pelabuhan PT Pelindo II, Kecamatan Ciwandan, Banten. Untuk pertama kalinya, Pelabuhan Ciwandan yang sebelumnya merupakan pelabuhan barang mulai diaktifkan sebagai pelabuhan penyeberangan truk dan kendaraan roda 2 pada momen mudik 2023. Kebijakan yang mulai diberlakukan pada Sabtu 15 April dini hari ini untuk memecah kepadatan di Pelabuhan Merak. Dini hari ini tanggal 15 pukul 00.00 untuk golongan roda 2 dan golongan 6 ke atas sudah melalui Pelabuhan Ciwandan. Para pemudik roda 2 mengaku tidak mengetahui kebijakan tersebut. Dan sebelumnya sempat ke Pelabuhan Merak karena tidak mengetahui pemberlakuan kebijakan pengalihan. Dan ya awalnya sih lewat Merak, nggak tahu kalau dialihin. Tadi di jalan sempat bingung nggak? Ya, nggak sih, ada Google Map. Selain pemudik roda 2, Pelabuhan Ciwandan juga melayani truk dan kendaraan golongan 6 ke atas. Semua pemudik diimbau untuk membeli tiket secara daring sebelum melakukan perjalanan. Hal ini untuk menghindari penumpukan kendaraan di Pelabuhan Merak maupun Pelabuhan PT Pelindo II Ciwandan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Pemerintah Arab Saudi menetapkan kuota haji Indonesia sebanyak 221.000 jemaah. Ya, kebijakan pembatasan usia telah dihapus, bahkan usia jemaah haji tertua Indonesia tahun ini 105 tahun. Berdasarkan data Sistem Data dan Informasi Penyelenggaraan Haji atau Siskohat 2023, lebih 66.000 jemaah lansia di atas usia 65 tahun atau kurang lebih 30% dari total keberangkatan jemaah haji siap diberangkatkan oleh Kementerian Agama. Pemerintah serius memperhatikan kenyamanan beribadah para lansia dan menerbitkan undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang memprioritaskan kuota kepada jemaah haji lansia. Pemerintah menyiapkan fasilitas dan pemberian layanan haji lansia untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam berhaji. Petugas-petugas yang ada ini bukan petugas yang nantinya hanya menangani lansia, bukan hanya itu, tapi seluruh petugas. Kita harus menegaskan seluruh petugas adalah petugas layanan lansia. Layanan khusus lansia ini berupa layanan kesehatan, menyiapkan transportasi khusus, fasilitas akomodasi yang mudah dijangkau, partisipasi sosial dan penghormatan, komunikasi dan informasi ramah lansia, dan memberikan kurikulum manasik haji ramah lansia. Jemaah haji lansia tahun ini di atas 60 tahun tercatat 93.000. Jemaah berusia 95 tahun mencapai 555 orang. Bahkan, jemaah tertua berusia 105 tahun. Dari Jakarta, Dewi Murtiningrum, iNews melaporkan.
Pemirsa, remaja di Desa Kalibogor, Kendal, Jawa Tengah menggelar sedekah sayuran yang bisa diambil gratis oleh warga. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Ayu Siang.